Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahli ilmu kalau kamu nggak tahu. Artinya apa? Bermazhab. Ada hadis Nabi mengatakan unzuru mimman ta'khuduna dinakum, kalau nggak salah itu ya. Lihatlah, perhatikan dari siapa kamu ngambil agama. Jangan dari sembarangan gitu, atau jangan asal ngambil. Artinya mau ikut Imam Hanafi ya boleh, silahkan, ya memang itu juga sama benar gitu. Diakui dalam fikih itu kan 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad. Yang mengikuti 4 itu sah, silahkan. Cuman rata-rata orang Indonesia dari dulu itu ikut Imam Syafi'i. Maka yang lebih masyhur dipakai dan mayoritas dari sekian 4 mazhab itu yang paling banyak pengikutnya mazhab Syafi'i. Paling banyak dipakai. Paling sedikit itu mazhab Imam Ahmad. Salah satu pemeluk mazhab Imam Ahmad adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu mazhab Imam Ahmad itu. Imam Ahmad itu siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Berbeda dia dengan gurunya. Jadi berbeda nggak apa-apa. Yang penting benar gitu. Kalau saya mau ke Banten lewat jalan tol, Mas lewat Cikande, sama. Tujuannya sama kan? Nggak bisa disalahin yang lewat Cikande. Oh, jalannya ke situ sama. Itu paling sedikit Imam Ahmad itu. Di antaranya Imam Syafi'i itu pernah diceritakan pada akhir hayatnya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu mau pindah mazhab ke mazhab Imam Syafi'i. Tapi dia bermimpi bertemu dengan Imam Ahmad. Dalam mimpi itu, kalau kamu pindah nanti siapa yang megang mazhab saya? Sehingga sampai akhir hayatnya Syekh Abdul Qadir itu tetap dalam fikihnya mengikuti Imam Ahmad. Syafi'i itu paling banyak. Makanya aneh kalau kok habis dari Mekah belajar di sono misalkan langsung tiba-tiba di sini kok. Ini kan di sini orang di sini tuh rata-rata kan awam ya kita. Jadi ajak ibadah tuh udah aja yang biasa kayak biasa dulu. Pakai kunut, pakai bismillah. Toh yang dari Mekah juga datang ke Istiqlal pakai bismillah. Ya, Imam Sudais itu pernah mengimamin di Istiqlal itu. Pakai bismillah. Karena apa? Ngerti, dia tahu, oh ini mazhab Imam Syafi'i. Saya harus pakai mazhab Imam Syafi'i supaya tidak membuat bingung orang-orang yang tidak tahu. Maka dia baca bismillah kencang, bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia di Arab nggak pernah pakai. Itu orang benar namanya. Tahu situasi kondisi, bijak lah begitu. Saya sedikit banyak ataupun sedikit tahu mazhab Imam Ahmad, tahu mazhab Imam Hanafi, tahu lah. Saya pernah baca, saya pernah belajar. Tapi tetap sehari-hari saya cuma Syafi'i lah. Nggak bisa saya ujuk-ujuk misalkan senang imam taraweh, alhamdulillah nggak pakai bismillah, kayak orang gege. Nggak bisa begitu. Ulah abong-abong gitu di sini. Jadi itu cukup untuk wawasan. Silakan diajiin gitu. Orang-orang kasih. Cuma dalam praktek jangan bikin bingung orang awam. Kalau bijak begitu, nah itu makin tambah ilmu harus tambah bijak. Kayak tadi contohnya, uang yang duduk, yang udah lama yang diem di Mekah aja datang ke Istiqlal baca Bismillah, kenapa ini yang baru 2 tahun doang jadi TKI di Arab datang ke sini Bismillahnya hilang? Muntah mah ditunya namun ngaji, rara bae ka harti kurang, ditu gawe ditu nage, guneangan duit. Jadi jangan bikin model-model. Memang Arab tidak Ka'bah adanya di Mekah, tapi tidak selalu.
harus kiblat ke sono. Nah di sini ada faidah nih. Apabila imam lama sekali baca tahiyat awalnya karena berat gitu ya, ngomongnya nggak bisa cepet, kita yang jadi makmum udah selesai, dia belum, jadi kita ngapain itu? Ustuhiba lahu ad-du'a ila iyyakum, baca doa sampai imam berdiri. Doa apa aja udah, yang penting bahasa Arab. Rabbana atina fid dunya hasanah, atau terusin sampai beres nggak apa-apa, sampai innaka hamidum majid. Belum berdiri aja imam, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pokoknya jangan diem. Jangan diem. Diem dalam sholat itu sunnah diem kalau imam lagi baca Fatihah atau baca surat, suaranya kencang kedengaran sama kita sunnah diem. Tapi kalau enggak mah jangan diem gitu. Maka kalau sholat duhur udah Allahu Akbar, iftitah langsung, nggak usah nungguin imam beres Fatihah, karena kedengeran Fatihahnya sama kita kapan beresnya. Kecuali maghrib, isya, subuh kan kedengeran tuh. Selama imam belum beres Fatihah kita diem, maksudnya diem tuh dengerin. Setelah membaca surat kita baca Fatihah, beres Fatihah imam belum beres, dengerin lagi. Jadi sunnah mendengarkan, kalau bacanya kedengeran. Kalau nggak kedengeran kita jangan diem, baca doa atau baca zikir atau baca apa gitu. Yang penting bahasa Arab ya. Ya sunnahnya malah baca doa. Walayati bisolat alal ali wa ma ba'daha, enggak usah baca sampai ke akhir sini. Di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan gitu kan. Ayat awal imam belum berdiri nih. Kita baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar. Sunnahnya. Tidak disunnahkan untuk diteruskan. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim, itu enggak sunnah. Jadi sunnahnya kalau udah beres baca sholawat ini nih, ayat awal, imam belum berdiri aja, udah kita baca doa. Kecuali kita makmum masbuk, imam udah dapat 2 rakaat, kita datang. Berarti imam rakaat ketiga kita rakaat pertama, imam rakaat keempat kita rakaat kedua. Berarti imam tahiyat akhir, kita mah tahiyat awal. Kita udah beres tahiyat awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ke imam belum beres sama tahiyat akhir. Gimana kita nih? Itu mas sunnahnya beresin sampai hamidum majid. Karena imamnya lagi tahiyat akhir. Kalau sama-sama tahiyat awal, imam belum berdiri aja, kita udah beres baca sholawat ini nih, jangan diem, tapi sunnahnya baca doa. Tidak dianjurkan untuk ngeberesin sampai hamidum majid. Justru sunahnya berdoa. Itu diantaranya. Nah kunut itu pada subuh dan witir setelah separuh akhir Ramadan, artinya puasa udah dapat 15 hari. Itu sunnah witir.